Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat perjuangan beliau kita bisa mendapatkan syafaat, kita bisa mengenal agama Islam sampai pada hari ini. Dan semoga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Rizal Pahlawi pada momen yang mulia ini dalam rangka membahas materi-materi keagamaan atau materi-materi yang ter-up to date atau isu-isu terkini yang tengah menjadi perbincangan publik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 3 dosa pertama makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana saja ketiga dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dosa sombong. Kita ketahui bersama bahwa dalam sejarahnya iblis sebelum menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT, dia merupakan guru daripada malaikat. Konon ceritanya iblis itu kerjaannya hanya beribadah kepada Allah SWT. Saking solehnya si iblis, dia beribadah kepada, kita tahu bersama bahwa langit itu ada 7 lapisan. Nah, si iblis ini dia pertama beribadah di lapisan pertama langit itu selama 1000 tahun. Di lapisan kedua juga selama 1000 tahun. Lapisan ketiga juga selama 1000 tahun. Lapisan keempat juga 1000 tahun. Begitu juga lapisan kelima, lapisan keenam sampai lapisan ketujuh. Sehingga kalau dikalkulasikan maka 7000 tahun lamanya iblis mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tercatat sebagai hamba yang durhaka sampai hari kiamat dan selamanya akan kekal di neraka hanya karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Bagaimana ceritanya? Bahwa dalam Al-Quran disebutkan pada suatu hari Allah SWT ketika ingin menciptakan Nabi Adam, ketika Adam sudah diciptakan di atas muka bumi ini, semua makhluk dalam hal itu pada saat itu, yaitu malaikat dan iblis pada saat ini, itu diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan untuk beribadah, akan tapi sujud penghormatan. Usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah kalian, kata Allah kepada Nabi Adam, fasajadu. Maka semua bersujud, yaitu semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam pada saat itu? Salah satu alasannya adalah karena dia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Engkau menciptakanku dari dari api, sementara ya Allah engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Kita ketahui bersama bahwa tanah itu lebih rendah dari api, atau api itu lebih mulia dari tanah. Masa sesuatu yang apakah masuk dalam logika kita, sesuatu yang lebih tinggi itu akan bersujud kepada sesuatu yang lebih rendah. Nah, itu artinya iblis merasa sombong. Kenapa dia merasa sombong? Dia ada rasa angkuh karena rasnya iblis itu lebih tinggi daripada rasnya Adam. Ada secara etnis
ya, secara etnis iblis itu lebih tinggi daripada Adam, dan itu tidak boleh ada pada diri kita. Kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain. Misal mentang-mentang selama ini bahwa yang menguasai, yang mendominasi Indonesia ini adalah etnis Jawa misalnya. Terus tiba-tiba etnis Jawa itu merasa lebih tinggi ketimbang semua etnis yang ada atau semua suku yang ada di Indonesia ini, suku Sasak, suku Batak, dan suku-suku yang lainnya. Nah, itu tidak boleh ada. Sehingga makanya ada kaitannya dengan pendidikan multikultural, bahwa konsep dari multikultural itu bahwa tidak ada satu etnis yang boleh mendominasi, yang lebih mendominasi daripada etnis yang lain. Yang ada hanyalah equality, yaitu kesetaraan. Makanya ini juga dilindungi dalam undang-undang. Misalnya dalam rekrutmen dalam pemilihan calon presiden, bahwa semua warga negara Indonesia boleh mencalonkan diri menjadi presiden. Begitu juga bagian-bagian yang lain dari negeri ini, tidak boleh ada perbedaan. Begitu ya di depan hukum, equality before the law, semua kedudukannya setara di depan hukum. Nah, agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang sombong seperti yang dilakukan oleh iblis. Ketika diri kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka saat itulah kita termasuk orang yang sombong. Dan kita ketahui bersama, saya sampaikan di awal bahwa sombong merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibari. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah atau sebesar biji sawi kita menyebutnya. Artinya itulah bahayanya orang sombong. Karena sombong itu bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti siapapun yang kita bersifat sombong kepada dirinya. Itulah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah. Semua makhluk itu posisinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh membedakan seseorang, kelompok yang tinggi dan yang rendah, itu berdasarkan usaha, berdasarkan prestasi. Ya. Berdasarkan prestasi. Kita boleh membedakan seseorang hanya berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan asal-usul. Bukan karena dia, seperti yang saya sampaikan di awal, karena dia suku Jawa, makanya dia harus dihormati, makanya dia harus dihargai, dia harus diberikan penghargaan. Bukan. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita, kita boleh membedakan seseorang, ya, kita boleh memperlakukan beda seseorang itu. Kenapa? Alasan prestasi. Prestasi itu artinya pencapaian. Pencapaian apa? Allah menyebutkan dalam prestasi seseorang dalam Al-Quran itu apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah mereka yang paling bertakwa. Kenapa takwa boleh kita jadikan sebagai alasan untuk membedakan tinggi atau rendahnya seseorang, dihargai atau tidaknya seseorang? Karena ketakwaan itu bukanlah suatu hadiah, bukanlah suatu pemberian dari Allah SWT, bukanlah suatu durian yang runtuh dari langit, terus kita menangkapnya, terus kita menjadi orang bertakwa. Tidak. Tapi seorang itu bertakwa karena dia berusaha atas hasil usaha, hasil riadah yang dilakukan, riadah yang dilakukan selama beberapa waktu, bahkan bertahun-tahun, sehingga dihasilkanlah pribadi yang bertakwa.
ingat sekali lagi saya ingatkan bahwa kita selalu ingatkan bahwa dosa pertama yang dilakukan seorang hamba kepada seorang makhluk kepada Tuhannya adalah sombong, dan pelaku utamanya adalah si iblis. Maka siapapun yang bersifat sombong, siapapun yang merasa diri lebih tinggi dari orang lain, siapapun yang merasa rasnya lebih tinggi daripada, lebih unggul dari ras yang lain, sukunya lebih unggul dari suku yang lain, maka dia telah menjiplak atau mengcopy paste sifatnya iblis yang dilaknat dari sejak saat itu sampai hari kiamat. Kita bahwa iblis awalnya adalah makhluk Allah yang sangat mulia, bahkan para malaikat berguru kepadanya, tapi karena sifat sombong yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka dia dilaknat oleh Allah SWT sampai saat ini dan diusir dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga kita terlindung dari sifat yang demikian. Yang kedua adalah dosa ketamakan. Itu sikap tamak, yaitu ingin memiliki sesuatu yang bukan menjadi haknya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berada di surga. Kenapa beliau disebut sebagai pribadi yang tamak? Karena sudah jelas-jelas Allah dalam ayatnya menyebutkan bahwa berkata kepada Adam, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau dekat kepada pohon ini, pohon kayu ini, ada yang menyebut itu adalah pohon khuldi, itu pohon keabadian, maka engkau akan menjadi orang yang zalim. Nabi Adam tidak menghiraukan warning tersebut, notice tersebut ya. Nabi Adam tidak memperhatikan larangan tersebut. Tapi Nabi Adam tidak memperhatikan perintah tersebut, ya, perintah yang menuju pada larangan. Jangan, hai Adam, jangan kau dekat pohon kayu ini. Akan tapi karena sikap tamaknya, karena sikap tamaknya, maka Adam melanggar perintah tersebut. Sehingga karena alasan itu pula Nabi Adam diusir dari surga. Padahal apa yang tidak didapatkan oleh Nabi, fasilitas apa yang tidak didapatkan Nabi Adam di dalam surga? Makanan, istana, dan semua kita ketahui bersama bahwa surga itu adalah tempat kenikmatan. Para ulama menyebutnya dengan ungkapan mala ainun ra'at, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati. Itulah gambaran keindahan surga itu. Ya. Tidak ada yang menyamai keindahan, kemegahan, keeleganan dari surga itu. Dan Nabi Adam pernah hidup di dalamnya. Kan tapi karena sifatnya yang tamak, ya, karena ingin memiliki semuanya, maka dia berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa kedua yang dilakukan oleh makhluk kepada hambanya. Yang ketiga adalah hasad. Hasad yaitu iri dengki. Dia hasad adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu berpindah kepada dirinya, dan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, itu namanya hasad. Sejarah umat manusia mengenal namanya Qabil dan Habil. Bagaimana sejarah umat manusia mencatat bahwa mengapa Qabil, dalam kisah Qabil dan Habil yang disebutkan dalam Al-Quran, mengapa Qabil tega membunuh adiknya Habil, ya karena dia merasa iri, akan kecantikan
calon istri dari adiknya. Itulah contoh, dan ini adalah iri ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi siapapun. Wattaqu syuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu syuha, fa inna syuha ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Jauhilah perilaku kikir, karena kikir itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar yang kering. Sifat kikir ini akan menyakiti siapapun yang menjadi pelakunya. Coba bayangkan, misalnya kita atau siapapun si A iri dengan kebaikan yang ada pada si B. Sementara si B ini dia tidak tahu bahwa si A iri kepadanya. Itu kan sedang menyiksa diri sendiri. Ya. Kenapa efeknya? Bisa jadi, contoh misalnya, ketika si B berada di jalan, terus si A ini merasa iri dan dendam kepada si B, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi kepada si B tanpa sepengetahuan. Dia tidak tahu salahnya apa. Maka di sanalah letak bahayanya yang namanya iri, dan sudah menjadi catatan sejarah, menjadi catatan kelam sejarah bahwa kejahatan nomor 3 yang dilakukan oleh manusia adalah iri. Dia rela membunuh saudaranya hanya karena dia iri. Maka pandai-pandailah mengontrol jiwa kita, mengontrol hati kita agar jangan sampai kita bersifat hasad kepada orang lain. Yang benar adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Itu kita menginginkan kebaikan yang ada pada kita berharap akan mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang didapatkan oleh orang lain, akan tapi dengan tidak menghilangkan kebaikan yang ada pada orang lain tersebut. Si A punya mobil, kita juga berharap bisa punya mobil seperti yang dimiliki oleh si A. Nah, jangan sampai mobil yang ada pada si A itu kita berharap agar si A itu lenyap dari kepemilikannya. Itu namanya hasad. Nah, berbeda dengan ghibthah, yaitu suatu keinginan, suatu harapan memiliki kebaikan seperti yang dimiliki orang lain, akan tapi dengan tetap kebaikan itu berada pada orang lain tersebut, sehingga semua saling diuntungkan. Sekali lagi, coba bayangkan ketika Anda berlaku iri ya kepada orang lain, terus tiba-tiba Anda tidak bisa tidur karena menganggap bahwa si B itu lebih bahagia daripada Anda. Padahal itu belum tentu. Bisa jadi ketika kita iri kepada orang lain, ya kebahagiaan yang ada bisa jadi kita lebih bahagia daripada orang lain ketimbang orang lain itu. Akan tapi karena dia bersyukur, dia bisa menerima pemberian Allah dengan lapang dada, baik itu yang bentuk kebaikan maupun keburukan mungkin, maka dia terlihat seperti orang yang sangat bahagia. Nah, itulah tiga dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sombong, merasa lebih unggul daripada orang lain. Yang kedua adalah tamak, padahal kita sudah memiliki semua fasilitas yang ada, semua fasilitas sudah Allah berikan kepada kita. Akan tapi karena sifat ketamakan, sifat kerakusan, kita terus ingin menambah kenikmatan yang ada di dunia ini, sehingga tidak sadar kita sudah melanggar perintah Allah SWT, seperti yang dilakukan oleh Kabil yang rela membunuh saudaranya Habil hanya karena syariat yang dianggap tidak adil pada saat itu. Dalam syariat Nabi Adam, ketika Nabi Adam melahirkan ketika istri Nabi Adam melahirkan, yaitu Siti Hawa, beliau selalu melahirkan sepasang orang putra dan putri.
ketika beliau melahirkan Kabil dan Habil. Mereka adalah saudara kembar tapi dalam waktu yang berbeda. Kabil dilahirkan bersama Labuda, sedangkan Habil dilahirkan bersama Kabil dilahirkan bersama Iklima, sedangkan Habil dilahirkan bersama si Labuda. Nah, dalam syariat Nabi Adam bahwa untuk mempertahankan untuk menambah keturunan, ya, diperbolehkan menikah dengan sesama, dilakukanlah pernikahan silang, ya, misalnya saudara kembarnya Kabil harus menikah dengan saudara kembarnya Habil, sehingga pada saat itu si Kabil harus menikah dengan Labuda yang saudaranya Habil, yang parasnya tidak cantik menurut cerita. Sedangkan si Habil dia harus menikah dengan si Iklima yang parasnya sangat cantik. Dan itulah yang tidak diterima oleh si Kabil, sehingga dia beranggapan bahwa masa istri saya jelek sementara istrinya Habil itu cantik. Nah, gimana caranya? Saya tidak terima itu, maka saya memutuskan untuk membunuh. Saya harus membunuh si Habil. Nah, itulah perilaku hasad. Nah, saya ulangi lagi bahwa tiga dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah adalah sombong. Pertama sombong, kedua tamak, ini dicontohkan oleh Nabi Adam, dan yang ketiga adalah hasad. Semoga kita semua terhindar dari tiga dosa besar tersebut, agar hidup kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, apabila ada tema-tema yang pemirsa ingin saya bahas di channel ini, silakan disebutkan di kolom komentar. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.